Luar biasa. Tunggu ya. Saya balik dulu. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Baik. Bentar. Tunggu. Iya. Oke. Shalom semua. Selamat malam dan selamat belajar firman Tuhan untuk hari ini. Bagi saudara yang bertanya, ini komunitas apa? Singkatannya keren, Galarua. Ada yang pernah tanya, itu jenis buah kah? Bukan. Galarua itu singkatan sebuah komunitas jaga Pancasila Jamrut Katulistiwa. Bersyukur kepada Tuhan. Hampir 2 minggu ini pemerintahan baru di Indonesia, kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa, bukan? 3 hari pertama ketika presiden baru kita menjabat, langsung semua menteri diajak untuk ke lembah tidar. Ya, lembah tidar itu kalau istilah dunia pewayangan, kawah candra di muka. Sebuah kawah dari bekas gunung berapi dalam sejarah pewayangan itu tempat menempa kesatria-kesatria hebat sebelum mereka perang. Bharatayuda menghadapi kezaliman, kejahatan. Nah, kenapa presiden kita membawa para menterinya, para pembantu pemerintahnya ke lembah tidar di Magelang? Saudara, sebab sistem militer itu satu-satunya sistem yang dipakai di seluruh dunia untuk membuat dunia ini jadi makin bersatu di dalam Tuhan. Maaf, kok saya ada yang salah ini. Tunggu ya. Ya. Jadi sistem militer itu adalah satu-satunya sistem yang dipakai sama di seluruh dunia. Wah, itu luar biasa, saudara. Maka itu kalau kita belajar firman Tuhan, khususnya di 4 Injil, yang Tuhan Yesus katakan, semua yang Yesus katakan itu berbasis militer. Ya, saya berikan contoh 3 ayat. 1. Jenis ini nggak bisa dilawan kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah, itu sistem militer. Kenapa? Karena dalam ilmu militer, dalam dunia militer, ketika seorang komandan bersama prajuritnya memerangi suatu negara atau suatu keadaan, dan ketika keadaan lawan ternyata lebih kuat, persenjataannya berubah, jumlah prajurit ditambah, maka komandan ini harus mengajak prajuritnya, anak buahnya untuk konsolidasi, retreat, mundur sebentar. Disitulah doa dan puasa itu terjadi 3 hal. Ya, ada instruksi yang harus didengar oleh para prajurit tentang keadaan musuh itu bagaimana. Nah, itu sebabnya kita harus tahu supaya Tuhan bekerja sungguh-sungguh lewat kehidupan kita di dunia ini. Ketika musuh makin besar jumlahnya, maka kita perlu retreat, kita perlu mundur sebentar untuk mendengar instruksi, informasi, dan strategi dari komandan kita. Keren ya? Lalu ayat yang lain lagi, dia berkata, barang siapa tidak membenci ayah, ibu, keluarganya semuanya, nggak layak jadi muridku. Sama, itu sistem militer. Ketika seorang prajurit mendapat perintah, maka tidak ada alasan apapun untuk berkata, siap laksanakan komandan, tapi izinkan jenguk istri melahirkan, izinkan mengubur bapak yang baru meninggal. Tidak ada. Nah, itu caranya. Lalu juga seorang prajurit tidak boleh mengutamakan urusan-urusan pribadinya, tapi harus urusan Tuhan, komandannya lebih dulu. Nah, itu yang terjadi.
Maka itu hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita harus taat kepada Dia dalam segala hal. Nah, tema kita hari ini, bagaimana kita dalam memberitakan Injil keselamatan, ya, berhadapan dengan banyak macam ragam orang, ya, banyak macam-macam, dan bagaimana ketika kita harus mengambil keputusan di lapangan. Ya, tadi dalam pembahasan yang pertama, ya, tema ini kenapa dipilih? Karena ketika datang ke daerah-daerah yang dalam tanda kutip bukan daerah Kristen, bagaimana cara menghadapi banyak kesulitan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sederhana. Ketika situasi seperti itu terjadi di hidup kita, ya, ketika situasi seperti itu terjadi di hidup kita, kita tidak boleh menggunakan cara-cara manusia. Kita tidak boleh menggunakan hikmat manusia. Kenapa? Karena cara-cara manusia atau hikmat manusia itu kecenderungannya, perhatikan, kompromi. Ya, nah itu kita tidak boleh. Kalau saudara dan saya dalam situasi yang paling sulit sekalipun memberitakan kebenaran, Injil keselamatan, ternyata menghadapi hal-hal yang sulit, hari ini kita akan belajar, saudara. Ternyata ada hikmat yang luar biasa. Hikmat yang paling luar biasa itu jangan kemana-mana membawa agama. Termasuk agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Baptis, semua jangan. Orang pasti menolak kalau kita bawa agama itu. Nah, lalu bawa apa? Sebelumnya, ya, saya berikan beberapa contoh. Kalau kita mendengar negara India, langsung pikiran kita, konotasi kita Hindu. Kalau kita membawa negara Thailand, langsung konotasi kita ini Buddha. Kalau kita menyebut nama negara Arab, ya, dan semuanya negara yang sama, wah, ini Muslim. Saudara, tapi kalau yang kita bawa makanan masakan India, kalau yang kita bawa masakan Thailand, kalau yang kita bawa masakan-masakan Arab atau sejenisnya, saya tanya, orang nolak atau malah ingin tahu? Ayo, mana? Jawab dong. Tulis di Zoom, Instagram, Facebook. Ayo, kalau kita membawa makanannya dari masing-masing negara itu, malah ingin tahu. Betul, dari Zoom ada yang jawab. Ya, woi, dari Nabire, ingin tahu. Betul, ingin tahu. Ingin nyoba dari Surabaya. Nah, jadi membawa, malah penasaran dari Bandung, mau coba, betul. Jadi Injil jangan dibungkus dengan agama. Tetapi Injil itu kan makanan. Dan semua orang pasti suka makan. Betul, dari Nabi satu lagi, ingin tahu, betul. Saudara, ini loh yang salah selama ini. Maka kalau kita membawa makanan, apalagi makanan yang disukai oleh saudara-saudara kita di daerah yang kita akan pergi. Oh, ada yang dari Nganjuk malah ingin tahu rasanya apa. Betul, masakannya model apa. Wah, ini dia. Ya, kalau kita tidak menggunakan hikmat ini, maka semua orang akan menolaknya. Ada yang komen ini di Facebook. Tapi kalau kita ngelihat YouTube, video-video YouTube, bagaimana masakan India berapa itu? Nah, itu kan yang bukan yang internasional. Memang, ya, tapi cuma sedikit juga. Kan tidak semuanya masakan India, maaf, sekotor yang di video-video itu. Gitu? Nah, jadi ayo kita bawa Injil itu sebagai makanan yang semua orang pasti membutuhkan. Nggak ada orang yang nggak membutuhkan makan, ya, secara wajar semua membutuhkan makan.
Nah, jadi konsep ini. Kata lain, membawa makanan itu membawa apa yang mereka butuhkan. Ya, apa yang mereka rindukan. Nah, kita mulai dengan ayat ini, saudara. Galatia pasal 5. Ayat 22 mulai. Terima kasih Inong, ini anak saya di Belanda. Terima kasih. Ya, Galatia 5, 22, 23. Nah, ini loh, makanan ini yang kita harus bawa. Jangan agama yang kita bawa. Kalau kita bawa agama pasti orang menolak. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23-nya. Ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 itu. Saudara baca. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya sapa anak saya dulu. Ardi, ini dari Timika. Sudah lama ini Papa nggak dengar kabarmu. Sehat ya nak? Ya. Oke, puji Tuhan ya Pak. Saudara perhatikan kalimat terakhir di ayat 23. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya percepat, saya balik. Kalau sampai ada di antara kita menginjil lalu ditolak orang, yang salah bukan Injilnya, yang salah packagingnya, ya bungkusnya. Nah ini Pak Filipus, Mbak tunjukkan yang BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka dan saudaranya rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Ini buah yang ke-8 dan ke-9 ayat 23. Perhatikan. Ini terjemahan bagus. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Tidak ada. Saudara, ini luar biasa. Nggak ada. Agama apapun yang dianut oleh sekelompok orang di tempat mereka tinggal dan kita datang membawa makanan yang mereka butuhkan, nggak akan ditentang. Wah, luar biasa itu. Maka itu saudara, kita harus tahu. Jadi kalau Injil yang kita bawa ditolak orang, maaf, yang salah pasti kita. Packagingnya salah. Nah, bungkusan-bungkusan makanan itu, kalau saya berkata, itulah agama-agama yang ada di dunia. Saya beri contoh ya. Ini sih nggak akan terjadi. Terima kasih Nong, dapat kiriman lagi. Saya beri contoh. Suatu hari ada sekelompok orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, pokoknya orang yang agamanya beda-beda. Datang ke pasar mau belanja beras, ada yang belanja gula, ada yang belanja garam, pokoknya kebutuhan sehari-hari. Ternyata hari itu ada perubahan. Loh, kok semua barang-barang kebutuhan sehari-hari itu di hari itu kita ke pasar dilabeli, dipak, ini beras Kristen, beras Hindu, minyak goreng Islam, minyak goreng Katolik, ini garam Islam, garam Buddha, ngerti nggak? Semua ada labelnya. Ayo jujur, semua orang beragama pasti akan milih barang-barang yang selabel dengan mereka. Maaf, ini loh jahatnya agama itu di sini. Jadi jangan salahkan saudara-saudara kita yang mayoritas. Kalau mereka ketakutan dengan nama Kristen aja mereka takut. Dengan salib aja mereka takut. Jangan salahkan mereka. Karena kita yang salah. Makanan yang dibutuhkan sehari-hari kita label dengan label agama. Ingat ilustrasi tadi, kalau kita mau nikmati makanan India, nikmati. Nggak usah mikir agamanya yang masa agama apa. Ngapain pusing? Nggak usah. Nah, jadi agama itu yang merusak, saudara. Kalau saudara dan saya mendatangkan Injil dengan bungkus yang netral, nggak ada bau agama apapun, maka tidak ada yang menolaknya. Catat itu. Nah, dengan konsep seperti ini,
Maka dalam semua pelayanan kita, kemanapun kita pergi, maka yang kita bawa itu yang manusia butuhkan. Keren ya? Nah, masih ingat berapa kali kita belajar? Tuhan Yesus menggambarkan Injil itu dengan 4 hal. 1, kasih. Ya, Injil itu kasih. 2, Injil itu air. 3, Injil itu garam. 4, Injil itu terang. Ayo renungkan. Mana ada manusia tidak memerlukan 4 hal ini? Kasih. Nggak ada manusia nggak membutuhkan kasih. Bahkan hewan saja membutuhkan kasih. Lihat dari banyak video-video pendek. Binatang-binatang yang sadis, yang jahat, pemarah. Begitu disayangi, berubah. Hari-hari ini kita melihat banyak viral di sosial media. Pernah lihat berapa contoh, ada seorang ibu menemukan seekor burung ya yang nggak tahu bagaimana kena lem semua sampai nggak bisa terbang. Dirawat baik-baik, dibersihkan. Setelah selesai burung ini terbang, nggak berapa lama, ngajak teman-teman yang lain. Jadi ramai di rumah orang ini sampai anak-anak mereka pun main dengan burungan, banyak contoh yang lain. Jadi nggak mungkin ada orang menolak kasih. Itu kebutuhan semua orang. Yang kedua, nggak ada orang hidup nggak butuh air. Istilah saya, orang mati aja perlu mandi, apalagi yang hidup. Jadi kalau Injil itu sebagai kasih, sebagai air, kita bawa, nggak ada orang nolak. Injil itu garam dunia. Tidak semua orang membutuhkan gula. Apalagi yang masih suka gula, bertobat loh. Itu jahat sekali untuk kesehatan kita. Tapi semua orang hidup memerlukan garam. Beda bukan? Begitu pula terang. Nggak ada kehidupan yang nggak butuh terang. Tumbuh-tumbuhan itu perlu sinar matahari untuk memasak hijau daun. Sehingga pohon itu bisa hidup, bisa bertumbuh. Saudara perhatikan kebenaran ini. Maka itu dalam mengambil keputusan untuk menyatakan Injil, jangan ada rasa takut karena kita istilahnya domba di sarang serigala. Nggak usah takut. Serigala pun ingat membutuhkan 4 hal ini. Betul ya? Kasih, air, garam, dan terang. Jadi nggak usah takut. Maka itu kalau kita bicara agama, maaf. Tidak ada agama yang tidak punya simbol. Baik simbol pakaian dan warna. Saudara perhatikan. Semua agama di dunia. Maka itu Kristen ini bukan agama. Sebab Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk pakai pakaian model ini dan warna itu. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat sekelompok orang di suatu keramaian, kata orang-orang itu pakai baju ini, baju itu dan sebagainya. Walaupun mereka tidak sedang melakukan ibadah di tempat-tempat umum itu. Tapi kalau mereka sedang pakai pakaian keagamaan mereka, otomatis semua kita ini tahu bahwa mereka itu A, B, C karena pakaiannya. Nah, saudara dan saya yang diajar hidup sebagai murid Yesus, tolong catat, tidak ada tanda-tanda tertentu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita pakai sebagai simbol keagamaan kita. Tidak ada. Tapi ini simbol yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita buka Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Wih, anak saya dari Manokwari. Ya, saya ini senang sekali. Guru musik Arif, hebat. Ya. Ayo kita belajar. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ya. Aku, Tuhan Yesus,
memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, saudara dan saya, saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. 35-nya, Phil. Nolong, ayat 35. Kenapa, Filipus? Ada gangguan? Ayat 35. Tolong tulis. Ya. Dengan demikian. Dengan apa? Dengan hidup saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Dengan demikian. Oh, sebentar. IG-nya tersendat. Bentar ya. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Ya. Ya, dengan demikian. Dengan apa? Dengan hidup saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Semua orang. Bukan 1-2 orang. Bukan 3-5 kelompok. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maaf, kita nggak perlu tanya kamu beragama apa. Langsung lihat pakaiannya. Dari pakaian masing-masing orang itu, maka kita tahu. Maaf ya, oh ini Muslim ini, oh ini Hindu ini. Oh ini Buddha ini. Karena pakaiannya. Nah, Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Sederhana sekali. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa saudara dan saya itu murid. Oh, IG-nya sebentar ya. Lagi sekali Yohanes 13 ayat 35. Saudara dan saya akan dikenal oleh dunia sebagai murid-murid Yesus, bukan karena kita ibadah, bukan karena kita pakai pakaian tertentu, warna tertentu, model tertentu, tidak. Saudara dan saya dikenal oleh dunia sebagai murid Yesus karena mereka melihat kita hidup saling mengasihi. FAYH, terima kasih Filipus. Ayat Yohanes 13:35, FAYH. Kasih kalian yang teguh seorang kepada yang lain akan membuktikan kepada dunia ini. Akan membuktikan kepada dunia ini bahwa kalian adalah murid-muridku. Saudara, tanda salib itu tidak pernah tertulis di Alkitab. Berarti tanda salib pun Tuhan Yesus tidak pernah memerintah untuk kita pakai tanda itu. Nah, kenapa di banyak gereja tanda salib itu ada? Karena itu tradisi Kaisar Konstantin di abad yang keempat tahun 300 sekian. Enopa, maafkan Papa ini, Papa lupa. Nanti Enopa habis ini. Ya. Saudara, ini yang dunia harus tahu. Jadi tanda salib bukan dari Tuhan Yesus. Bahkan hampir semua orang yang bukan murid Yesus, kalau kita datang kepada mereka atau mendatangi mereka dan mereka melihat ada yang pakai tanda salib di antara kita, jamin langsung mereka minggir nutup diri, nggak mau tahu. Loh kenapa? Habis kita datang membawa agama bagi mereka. Ingat tadi ilustrasi makanan? Orang suka makanan Thailand, padahal itu negara Buddha. Karena bukan agama yang ditonjolkan, tapi makanannya. Nah seperti ini Yohanes 13 ayat 35. Ayo kita saling mengasihi. FAYH-nya lagi Filipus. Ternyata bagus ini terjemahan firman Allah yang hidup ini ya. Luar biasa. Ayo, mana Filipus? FAYH Yohanes 13 ayat 35.
Oke, tunggu. Keren tuh, saya baru tahu terjemahannya itu. Ya. Ya. Mana tadi FIH Filipus? Yohanes 13:35. Ada yang komen, saya nggak tahu dari mana ya. Tanda seorang itu murid Yesus adalah bukti kasihnya kepada sesama, bukan pada tanda lahirnya, simbolis agama. Luar biasa. Betul. Tunggu ya. Terjemahan ini kuat sekali ya FIJ ini. Ayo kita lihat. Mana? Tunggu sabar sebentar sinyalnya ya. Enggak, Tuhan tolong. Oke. FIJ. Tunggu. Kasih kalian yang teguh seorang kepada yang lain akan membuktikan kepada dunia ini bahwa kalian adalah murid-muridku, bukan simbol kekristenan. Ya, maka itu saudara dalam hidup kita harus membawa simbol satu ini. Ini simbol universal kasih. Iya, ada yang komen ini. Sekarang di Indonesia miris. Banyak bawa agama, dikit-dikit agama. Bergaul lihat agama, krisis Bhinneka Tunggal Ika, betul. Maka itu ayo mulai dengan kita murid-murid Yesus. Memberi warna baru untuk Indonesia yang baru sekarang ini dalam pemerintahan yang baru. Sudah, jangan sibuk dengan doktrin Katolik, Protestan, Advent, Baptis, semuanya stop. Ayo kita nyatakan doktrin kasih ini supaya semua orang itu tahu. Nah, dengan cara ini, saudara, maka seluruh dunia akan tahu bahwa kita ini murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita nggak bawa agama, kita membawa kasih itu. Nah, maka itu dunia nggak akan menolak kita ketika kita harus menyatakan kasih yang sesungguhnya. Paulus pernah menulis, kita buka 1 Korintus 9, mulai ayat berapa? 19 atau 17 coba. 1 Korintus pasal 9. Ya. Jadi kemana-mana jangan bawa agama ya, bawa kasih. Kasih itu saja. Oke. 1 Korintus 9, coba ayat 17-nya. Terus. Oh, bukan ya tuh. Oh, ini nih ayat 19. Oh, ya 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Tapi aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Motivasinya, supaya aku sebagai hamba Tuhan penginjil ya boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Lagi sekali yang baru gabung, tema yang terpilih dari saudara kita, sebentar, Instagramnya ini kok putus-putus. Sabar, Instagramnya putus-putus. Ini wifi-nya. Iya, tidak cuma Instagram, saya nggak tahu kenapa dari tadi putus. Oh, malam sebentar ya. Oke, Instagram maaf ya, coba saya ganti wifi-nya. Oke, biar iya. Oke. Oke, sebentar ya, Instagram saya ganti wifi-nya. Oh.
Oh, sabar, sabar dulu. Sebentar. Ya, sabar ya. Oke, Instagram aman sekarang ya. Jadi saya ulangi lagi. Supaya kita bisa memenangkan sebanyak-banyaknya orang untuk diselamatkan, saya baca lagi 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi motivasinya memenangkan sebanyak mungkin orang, bukan diajak masuk ke agama kita. Ingat ini, jangan. Filipus, coba carikan ayat di Matius 23 itu loh. Bagaimana orang-orang Farisi menyeberangi lautan, mencari jiwa untuk dimasukkan ke agamanya. Ingat ya Filipus, Papa lupa di ayat berapa, nanti kita lihat. Ayat 10, ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, terus sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Coba lihat ayat 20 dari berapa terjemahan. Kita masih 1 Korintus 9. Ya, wahai Ibu Gembala dari Demak, Jawa Tengah. Kasih kita harus dinyatakan, jangan disembunyikan. Sebab dunia sedang mencari kasih. Betul, Bu Gembala. Ya, oke. Ayat 20 berapa terjemahan, Filipus? Kita lihat. Sabar dulu. Ayatnya langsung. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Coba naik, Filipus. Supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ayatnya ya, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Naik, Filipus. Papa nggak bisa baca. Ada gangguan sinyal ya. Iya. Ayat. Ya. Meskipun aku sendiri tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang ada di bawah hukum Taurat. TSI-nya. Coba TSI. TSI. Waktu bersama orang Yahudi, saya hidup seperti orang Yahudi demi memenangkan mereka. Waktu bersama orang yang masih terikat dengan hukum Taurat, saya juga hidup seperti mereka demi memenangkan mereka yang hidupnya terikat hukum Taurat. Ayat 21. Langsung TSI-nya aja, Filipus. Ayat 21. Ayat 21. Woi dari New Jersey, hebat Isya, ikut belajar, salam buat Bernard. Ya. Belum ayat 2, ini 21 toh, 20, 22 berarti sekarang Filipus. Maaf. Tetapi waktu bersama orang-orang yang bukan pengikut hukum Taurat, yaitu orang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti orang yang tidak memikirkan
Mana dia? Oh, maaf, saya ganti. Saya baca ulang. Masih 1 Korintus 9 ayat 21 atau 22 ini Filipus? Mana ayatnya? Ini Ayat 22. 21, Pak. 21. Oh, ini 22 berarti ya. Oke, sekarang ini 22 ya. Perhatikan. Tetapi waktu, ini masih 21, nggak apa-apa. Tetapi waktu bersama orang-orang yang bukan pengikut hukum Taurat, yaitu orang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti orang yang tidak memikirkan hukum Taurat. Sebenarnya saya tidak melupakan hukum Taurat, tapi saya diatur oleh hukum Kristus. Saya hidup seperti mereka, supaya dapat memenangkan orang yang hidup tanpa hukum Taurat. Ayat 22. Ayat 22. Tunggu, ayat 22. TSI-nya langsung. Ya, waktunya nah, TSI. Ya. Belum keluar ya. Ya, kesia. Pak Bayu hadir, nampire. Oke ya. CSI-nya, Filipus langsung aja. Oke, kok belum? Siapa? Ya, udah. Suaranya jelas, Zoom sekarang. Ya, ada gangguan wifi-nya. Udah? Halo yang di Zoom, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Sekarang lihat TSI ayat 22. Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang keyakinannya masih lemah, saya menjadi seperti orang yang lemah. Supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi saya berusaha menyesuaikan diri dengan bermacam-macam orang. Dengan harapan agar sebanyak mungkin orang diselamatkan. Nah, kalau saudara baca hidup yang dipimpin Roh Kudus dari saudara kita Paulus ini, dia nggak menonjolkan badai itu agresi, tidak. Tapi jangan diterjemahkan lo kan bunglon, tidak. Justru kasih itu bisa ada di semua tempat. Kasih itu bisa diterima oleh semua kehidupan, termasuk hewan. Kasih terang, air hidup, ya garam dunia. Itu bisa dinikmati oleh semua orang. Dan inilah pengalaman saudara kita Paulus untuk bisa memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Jadi saudara, ketika kita pergi kemana saja dan kita ada di mana saja, jangan tunjukkan ini agama. Jangan. Tunjukkan kasih, air, garam, dan terang itu. Semua orang pasti terima. Pasti menerimanya. Dan untuk itu nggak perlu takut. Justru kita harus takut kalau di tempat ya, maaf sinyalnya. Saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita ada di daerah hijau, nggak ngerti nggak apa-apa, ikuti saja. Jangan kita menunjukkan warna yang lain. Dengan datang, aku orang Kristen dari gereja A.
ya pasti ribut. Itu cari masalah. Tunggu mau diganti yang mana? Apa maksudnya? 7717. Ya, maaf ya, baru diganti wifi-nya. Tuhan tolong. Udah. Jadi apa yang Paulus saksikan untuk kita sampai hari ini? Ini bukan tentang bunglon. Tapi juga bukan memaksa agama kita ke orang lain. Jadi Paulus itu di mana saja bisa diterima oleh siapa saja. Saya ulangi dengan kalimat lain. Kasih itu tidak bisa terhalang oleh tembok apa saja. Kasih, terang, garam, dan air hidup tidak bisa ditolak oleh siapa saja. Nah, itu kekuatan Injil yang luar biasa. Tapi kalau kita bawa agama, aduh, ini dia pasti akan menjadi masalah. Filipus ketemu Matius 23 ayat berapa itu? Nah, ini loh jahatnya agama. Maaf ya, kita lihat ini. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, wih gak enak. Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oh, suara apa itu? Mute. Oh, ya udah ya. Baik. Saya ulang, Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Aduh, yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Hai manusia-manusia beragama Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Baptis, beragama apa saja, mau saya sebut nama Betani, Mawar, Saron, gereja apa saja, gereja Reform apa saja. Stop membawa orang-orang itu masuk ke kelompok kita. BIS, coba langsung. Ini ngeri sekali. Celakalah kalian. Oh, bukan BIS. BIS turun lagi, bukan BIS. Bukan BIS. Setelah terjemahan lama. BIS, ya. Celakalah kalian, guru-guru agama dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Nggak enak sekali. Kalian pergi jauh-jauh menyeberang lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk membuat satu orang masuk agamamu. Dan sesudah orang itu masuk agamamu, kalian membuat dia calon neraka yang dua kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Ampuni kami Tuhan. TSI-nya. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semua munafik. Kamu mencari ke sana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan
untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompokmu. Dan ketika orang itu sudah bergabung, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali, ampuni Tuhan, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi perintah yang Tuhan Yesus beri kepada kita murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan sekalian bangsa muridku. Itu tidak seperti saudara dan saya disuruh keliling dunia mencari orang Kristen baru supaya bertambah banyak jumlah orang beragama Kristen di dunia. Tidak. Tapi untuk mengenalkan keselamatan tanpa ada embel-embel agama apa saja. Murni Yesus. Tanpa embel-embel apa-apa. Itu yang Tuhan cari. Dan satu-satunya embel-embel istilahnya trademark, ya, ciri khas, kasih. Sudah, jangan bahas yang lain. Kasih. Penerimaan apa adanya. Tanpa kita merasa takut untuk mengambil keputusan dalam menyatakan Injil itu. Keren ya kalau kita melihat ayat ini. Oke, sebelum saya selesaikan, saya merasa ini banyak saudara yang punya pertanyaan. Ayo, 1-2 orang tanya dulu. Bisa di Zoom, Instagram, Facebook. Yang Instagram, Facebook bisa nulis. Yang Zoom kalau mau bicara silakan. Ayo, 1-2 orang. Ya, woi, anak saya lain ditampi, hebat. Ada? Ayo. Khususnya saudara yang masih, maaf, selalu ngotot untuk agama ini. Ya. Ada? Oh, ini ada yang tanya. Lalu arti Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu seterusnya. Nah, ini konsep yang salah mengartikan firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus katakan, jangan malu mengakui kalau kita ini murid Yesus. Tapi bukan malu mengaku bahwa kita agama Kristen. Nah, itu beda. Lagi sekali Tuhan Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Jadi nggak perlu kita tonjolkan Kristen kita. Dan Yesus pribadi itu tidak perlu langsung kita sebutkan Yesus, Yesus, Yesus. Nggak perlu. Yang perlu kita tunjukkan adalah karakter Yesus yang tidak pernah dimiliki oleh karakter siapa saja. Maka kalau karakter Yesus kita tonjolkan, orang pasti tertarik. Pasti. Jadi bukan malu mengaku Yesus, tidak. Ya, karena dengan konsep nama Yesus. Ayo coba saudara perhatikan ya. Kalau kita dikit-dikit Yesus, Yesus, Yesus. Di tengah-tengah saudara kita yang bukan murid Yesus dari agama-agama lain. Saya tanya kepada saudara, langsung kita ditolak atau diterima? Ya pasti ditolak. Ngapain kamu manggil nama itu? Itu kan Kristen. Kamu nggak tahu, aku sudah punya agama ini. Nah itu masalahnya. Oke, ada? Ini sebentar saya baca. Ada lagi yang tanya? Ayo, yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ini masalah sensitif, tapi kita harus tahu bagaimana cara kita membawa kebenaran. Itu tadi yang berkali-kali saya katakan. Garam, bawalah garam. Nggak usah pakai embel-embel ini garam Kristen, garam Buddha, garam Islam. Nggak usah. Garam itu garam, nggak punya agama. Oke ya, ayo. Ada? Saya tunggu. Yang Facebook, Instagram, ada yang bertanya? Ayo, nggak ada. Ayo supaya kita tahu ini bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk menyelesaikan rencana kekalnya di dunia ini supaya banyak orang mengenal kasih, bukan mengenal agama Kristen. Ayo dari Galarua, tadi yang memberikan tema ini,
Sampai di pembahasan ini apa yang saudara mau tanyakan? Ini penting sekali. Oh, anak saya tanya. Kemarin saya ngobrol dengan teman kantor. Dia kepahitan dengan orang tuanya dan dia alergi. Nah, alergi kalau ada pembicaraan ke arah rohani. Tapi setelah setahun lebih berteman, saya menasihatinya dan pasti akan membawa nama Yesus. Saya katakan bahwa kunci pemulihan hatinya dia harus mengampuni. Sebelumnya saya sedikit ngomong tentang Yesus, tapi karena dia sepertinya sudah stres sampai depresi, saya putuskan dengan pertolongan Roh Kudus untuk ngomong tentang konteks firman. Bagaimana? Ya nak, silakan. Asal orang itu bisa mengampuni orang tuanya. Maka itu saudara, kalau kita membawa nama Yesus dan orang itu bukan Kristen pasti nolak. Tapi kalau kita menyatakan pengampunan, ampuni orang tuamu atau ampuni siapa menyakiti kamu. Itu kan pengajaran Tuhan Yesus. Nggak perlu kita sebut nama Yesus karena yang mengajarkan pengampunan hanya Tuhan Yesus, bukan orang yang lain. Wah, ini yang kita harus tahu. Oke, di Zoom ada yang tanya. Bukan diri kita sendiri yang menyebut diri sendiri Kristen, melainkan orang yang melihat hidup kita, mereka menyebut kita Kristen. Iya, enggak apa-apa. Kalau toh mereka menyebut kita Kristen, bukan dari kita, enggak apa-apa. Yang penting mereka tahu. Nah, ini saya beri kesaksian. Ini pengalaman nyata berapa tahun yang lalu. Suatu pagi, kami sedang check-in di salah satu bandara. Ya, saya bawa 5 orang, jadi kami berenam. Nah, yang 5 ini belum sarapan karena kami harus pagi-pagi ke bandara. Saudara, lalu saya bilang, kamu tunggu ya, nanti papa beli makanan dulu. Nah, yang buka pagi itu ayam goreng Kentucky. Saya antri, ya kira-kira ada 4 atau 5 orang di depan saya. Nah, kebiasaan saya sambil antri gitu, saya selalu tanya, papa saya jadi berkat untuk siapa? Roh Kudus gerakkan saya, kamu menoleh ke sebelah kiri. Loh, di sebelah kiri saya ada keluarga Muslim. Kenapa saya tahu Muslim? Karena istri dari bapak itu pakai jilbab. Dan ada 2 anaknya. Yang satu sudah agak besar, satu itu masih kecil. Kira-kira umur 5-6 tahun. Nah, karena tangannya berminyak, megang ayam goreng, dia pengen minum. Nah, waktu dia buka ya botol air mineral itu plastik licin. Saya itu refleks, saudara. Nggak tanya ABCD. Saya cuma bantu anak itu buka. Saudara dengar. Begitu saya buka botol air minum, anak itu bilang, makasih om. Saudara tahu nggak? Ibu yang pakai jilbab itu nyeletuk. Oh, bapak orang Kristen ya. Dia baru sadar karena suaranya kenceng dan orang-orang noleh ke dia. Termasuk 5 anak saya bawa itu. Nah, jadi kalau mereka menyebut kita Kristen, karena mereka melihat kelakuan Yesus, karakter Yesus ada di hidup kita. Nggak apa-apa. Nah, itu loh bedanya. Jelas ya? Maka itu ayo mulai hari ini kita betul-betul, woi Pak Bernard harus lain hasil. Kita hari ini betul-betul menyatakan itu. Ada yang ngomong lagi. Kristen itu kan berarti pengikut Kristus, Pak. Mereka dianggap pemberontak oleh bangsa Romawi karena mereka pengikut Kristus. Inti dari pengajaran Kristus yaitu kasih. Nah ini. Kata Kristen tidak muncul dari hati Yesus dan dari mulut Tuhan Yesus. Kata Kristen muncul dari tentara Roma waktu itu. Dan kata Kristen itu ejekan. Nggak baik kata itu pada zaman itu. Maka itu di seluruh tulisan kisah para rasul yang 28 pasal itu yang dominan kata murid, murid, murid. Itu dia. Apa ini? Kalau yang kita hadapi orang NPD, apa yang harus kita katakan karena menghadapi orang NPD sangat menguras energi, bahkan sampai hampir depresi. Nggak usah. Yang depresikan dia sendiri. Ya, ada penyakit kejiwaan itu ingin dihargai.
ingin dipuji. Nah, orang NPD itu selalu memuji dirinya sendiri. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit foto. Wah, aku ini cantik ya. Duduk di mana saja, miring-miring. Terus, waduh, senyum-senyum, foto sendiri. Nah, cara menghadapinya nggak usah dihadapi. Liatin aja. Oh, dia lucu kok. Anggap aja jadi hiburan buat kita karena dia senyum-senyum sendiri. Nah, begitu ada waktu yang Tuhan buka satu celah untuk masuk, katakan firman. Mau apa hidupmu kalau terus begini? Orang yang narsis, ya cinta diri sendiri, orang itu orang paling egois sedunia. Nggak pernah memperhatikan kepentingan keberadaan orang lain. Pokoknya aku. Nah, itu dia. Jelas ya, wah ini ada tambahan dari New Jersey. Segera ganti channel, berhenti. Nah, berbicara soal keagamaan yang justru semakin mempertontonkan kemunafikan, kedangkalan, kepura-puraan, dan kejahatan. Lalu ubahkan channel pembicaraan agama menjadi agape. Wah keren ya, agama, agape. Kasih Tuhan yang suci tanpa syarat, maka siaran kehidupan kita bisa lebih efektif menjangkau banyak orang yang terhilang dan bukan menjungkal banyak orang. Bernard Herrstein dari New Jersey. Nah ini saudara kita ini mantan penyiar radio. Kalau saudara pernah dengar RPK, radio apa Pelita Kasih ya, di Jalan Dewi Sartika di Jakarta, ini salah satu penyiarnya dulu. Jadi ada istilah ganti channel. Betul, jangan bicara soal keagamaan, tapi bicara soal agape. Wah ini saya mesti foto dulu ini. Kata-katanya bagus sekali tulisannya Pak Bernard ini ya. Jadi kita tidak perlu mengalami gangguan ya. Kalau ada orang ngajakin ganti channel saja, bagus. Ya, hanya tambahan. Siapa ini ya? Hanya tambahan, jangan lupa bahwa kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Amin. Kasih itu sangat mengasihi keadilan. Ya, itulah Bapa kita di surga. Ya. Jadi kalau mulai hari ini, ya betul. Ada yang Jen, raise hand, Pak. kenapa? Ada yang raise hand. Iya, yang Ya. siapa? Papa nggak lihat. Pak Kindu, Ini? Pak Kindu. Oh, Pak ya Kindu. terus? Ya, ayo, silakan. Mau tanya apa? Ya, Siapa Papi lagi dari? Oh ya, silakan. mau bertanya. Galarua dalam perjuangannya untuk yang pasti mendampingi para saudara-saudara kita yang terintimidasi, yang dipersekusi dan lain-lain. Ini kita juga lagi mendampingi teman kita uh, yang sedang melakukan JR atau judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk penghapusan kolom agama di KTP. Bagaimana Setuju. seharusnya Galarua Setuju. bersikap? Ini sekarang kita lagi mendampingi. Bagaimana seharusnya Galarua Oke. bersikap dan kira-kira menurut Papi bagaimana Papi? Iya. Saudara, berapa hari yang lalu ada di Zoom juga, saya lupa Sumana. Terbukti negara-negara di dunia yang tidak beragama, ternyata mereka lebih agamis istilahnya daripada negara beragama. Jepang, negara tidak bertuhan, maaf tidak beragama. New Zealand tidak beragama. Norwegia, daerah negara Skandinavia tidak beragama. Ternyata negara-negara itu jauh lebih aman, lebih damai, lebih tenang. Dan yang menyedihkan 100%. Negara-negara yang ribut sampai hari ini nggak pernah aman. Bom bunuh diri. Dan macam-macam kejahatan. Maaf loh saudara, tapi ini fakta. Justru negara-negara yang kacau sampai hari ini, itu negara beragama. Seharusnya semua kita belajar. Nggak usah lah ngurus urusan pribadi orang mau agama apa saja. Ayo kita ngurus diri sendiri. Jadi kalau Galarua punya tim untuk pendampingan ke Mahkamah Konstitusi, saya setuju. Betapa indahnya
Kalau di Indonesia ini KTP kita nggak ada kolom agama, kenapa? Dikit-dikit. Ada kejadian apa? Ya maaf ya saya harus ngomong. Wih, ada orang terkenal. Wih, menang, dapat medali ini. Wah, di kancah internasional yang dari Indonesia. Sedih loh saudara, itu pasti ditanya, agamanya apa? Kacau nggak? Terus, oh agama A. Ya, tidak sama dengan kita. Jahat itu. Terus, kalau ada orang melakukan kejahatan, pasti tanya, itu agama apa? Nggak penting. Jadi kalau lanjut saja itu, ya supaya kita tahu bahwa yang penting itu bertuhan, bukan beragama. Jelas ya? Oke, Pak Ah, Indo, ada lagi yang lain? mohon dukungan doanya, Papi. Besok hari Senin kita melakukan pendampingan dan sudah memasuki sidang kedua Oh, puji Tuhan. di MK. Ya, yang sang adil, istilah saya akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Berarti besok ya, Senin besok. Betul, Papi. Ya, ya, Tuhan pasti akan turun. Ini ada dari Pontianak. Jika karena agama kita diajari membenci sesama kita manusia, berhentilah beragama. Belajarlah tentang memanusiakan manusia dengan kasih. Bahkan beberapa gereja pun ada menanamkan kepada jemaatnya untuk membenci doktrin gereja yang satu dengan doktrin gereja yang lain. Sehingga terjadinya perpecahan dalam kekristenan betul. Maka itu saudara menjadikan kalau agama. Jadi mulai hari ini genapi Yohanes 13 ayat 34 35. Udahlah bawa kasih, nyatakan kasih, buatlah kasih jadi kenyataan, jadi simbol utama di dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Ayat terakhir Ya, 1 ini Korintus ada 11. Oh, Pak ada Insinyur lagi? Santiamer Silalahi yang resen. Iya, Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Salam Pak Daniel. Horas Amang Karena Silahi, Horas. ini dari Iya. Galarua juga ini. Oke. Jadi ini kan topiknya, atau buka apa judulnya ya, mengambil keputusan karena hikmat atau takut kan Karena gitu. Karena takut. kan Ya, kita dalam kehidupan sosial sehari-hari, setiap hari kita ini pasti mengambil keputusan lah. Contoh betul. misalnya ketika di dalam satu pertemuan atau rapat lah, maka kita diminta yang percaya Tuhan diminta, misalnya saya diminta memberikan kata sambutan. Maka selalu ada teman saya udah pernah ini agak agak fanatik dia. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam alaikum dan sebagainya dan sebagainya. Teman saya bilang, saya sudah turun, kamu kok takut sih mengucapkan salam pertama dulu baru Assalamualaikum? Kenapa kamu takut? Nah, ini bagaimana menurut pandangannya Papi Daniel? Terima Iya, kasih. oke. Betul. Saudara, kalau cuma memberi salam saja, nggak usah dibedakan nih salam agama apa. Sebab semua bentuk salam itu artinya mengharapkan yang terbaik dan keselamatan terjadi. Ya sudah, kalau ada orang yang nggak mau nyebut salam yang lain, nggak apa-apa. Kalau mau nyebut juga tidak apa-apa. Karena kata salam dari agama apa saja tidak punya pengaruh apa-apa di hidup kita. Ya, jadi lihat aja situasinya, lihat aja suasananya. Nah, saya sering bicara di forum-forum formal seperti itu. Saya cuma mengucapkan salam. Ya, satu saja salam yang nasional. Salam berbahagia, salam sehat buat kita semua. Sudah. Tapi saya minta maaf dulu. Maafkan kalau saya tidak memberi salam dengan menyebutkan salam dari agama apa saja. Umum, salam sehat, salam bahagia, udah. Itu saja. Yang lebih nasionalis, merdeka, ya udah, itu saja. Tapi kalau menunjukkan itu nggak apa-apa juga. Jelas ya. Jadi hargai suara kita yang nggak terima. Kalau mengucapkan agama ini sudah, kalau nggak ada dia kita nggak usah ngomong yang dia nggak suka. Tapi kalau ada dia, tapi kita harus ngomong karena ada yang lain, ya kita sampaikan. Oke, ya ada yang tanya. Oh,
komen. Saya pernah mendengar tentang istilah ateis terselubung. Itu gimana ya Pak? Enggak apa-apa. Mau terselubung, mau terang-terangan, Tuhan sayang orang itu. Ya, ada yang, oh Galaru apa ini? Salam Pancasila aja. Betul. Ayo kita buat itu. Salam Pancasila saja. Oke. Ya. Jelas sekarang? Ya. Ada lagi? Oh, kita semua harus berjuang untuk mengalami salib. Ya, tapi jangan karena kebodohan kita. Ya. Sudah? Jelas? Sudah, Pak. Oke. Galarua, oke. Ngerti semua ya? Ayo kita nyatakan kasih kepada semua orang di sekitar kita. Karena dunia membutuhkan kasih itu. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi dalam mengambil keputusan, ada hikmat dan karena kasih. Semua itu kita alami. Tuhan Yesus baik bukan buat kita. Ayo kita selamatkan semua orang. Bukan kristenkan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Galarua makin hebat. Ya, jaga Pancasila. Jamrut Katulistiwa, betul. Amin, amin, amin. Oh, iya. Oh, sebentar, ini ada yang ngomong. Tanya Pak, apakah ilmu pengetahuan bisa seiring sejalan dengan agama? Kalau dengan agama pasti tidak, karena masing-masing agama punya konsep ilmu pengetahuan berbeda. Tapi kalau kita bertanya, apakah ilmu pengetahuan seiring dengan Alkitab, firman, itu jelas. Itu pasti. Kalau dengan agama, beda-beda. Ya, itu saja. Tuhan memberkati. Lanjut.